Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para hamba dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kehadiran kita di rumahnya ini mendapatkan berkah dan insya Allah kita mendapatkan pencerahan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Kita peruntukkan kepada para guru kita, para mu'alif, pengarang-pengarang kitab yang pernah kita bahas dan yang sedang kita bahas di masjid ini. Semoga almarhum al-maghfurlah mendapatkan amal jariah dengan mengkaji buku-buku karangannya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Semoga Allah pun membalas cinta kita dan insya Allah kita akan mendapatkan surga Jannatun Na'im. Ibu bapak sekalian, kita lanjutkan. Ini sebuah bait yang dikutip dalam kitab Ibnu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu katsirun wal ulama'u fin nasi qalil. Wal ulama'u katsirun wal fuqaha'u fil ulama'i qalilun wal fuqaha'u katsirun wal hukama'u fil fuqaha'i qalilun wa kalamul ulama' yabkil uyun wa kalamul hukama' yabkil qulub. Artinya manusia itu banyak, akan tetapi ulama'nya sedikit. Wal ulama'u fin nasi qalil. Ulama itu banyak, tetapi fuqahanya sedikit. Fuqaha artinya ulama yang ahli hukum Islam. Wal fuqaha'u katsirun. Para fuqaha itu banyak. Wal hukama'u fil fuqaha'i qalilun. Akan tetapi hukama, ahli hikmah, ahli tasawuf sedikit. Wa kalamul ulama'i yabkil uyun. Ucapan para ulama membuat mata menangis. Wa kalamul hukama yabkil qulub. Ucapannya para hukama membuat hati yang menangis. Luar biasa kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi sekali lagi dan ini sangat penting. An-nasu katsir. Manusia itu banyak, laki-laki dan perempuan, berbagai etnik, berbagai suku, berbagai warna kulit, anak-anak sampai yang paling tua, menghuni seluruh jazirah, pulau-pulau, kecil, besar, berbagai kewarganegaraan. Ya, jumlahnya sekarang sekitar 7 miliar. Banyak sekali umat manusia sekarang.
1,7 diantaranya itu adalah muslim. An-nasu katsiron, manusia itu banyak sekali. Lebih banyak lagi juga yang sudah wafat. Tapi diantara manusia-manusia yang banyak tadi itu, wal ulama'u fin nasi qalilun, ulama di kalangan manusia yang banyak tadi itu sedikit. Betul kan Bapak Ibu? Populasi ulama kita di Indonesia terutama semakin hari semakin sedikit. Ulama-ulama besar, pimpinan pondok pesantren, ulama-ulama besar yang menguasai ilmu-ilmu agama, yang menguasai bahasa Arab, ulama-ulama besar yang mengamalkan ilmunya semakin langka sekarang. Para kiai sesepuh yang senior satu persatu meninggalkan kita, bahkan banyak provinsi sekarang ini sudah tidak punya kiai lagi karena regenerasi kiai tidak seperti regenerasi sarjana. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Majelis ulama yang tadinya didominasi oleh para kiai, para ulama, sekarang diganti oleh para sarjana, para profesor, para doktor dari perguruan tinggi agama Islam. Tetapi wibawah dan kedalaman ilmunya secara umum tidak sama. Para ulama, para kiai kita yang meninggalkan kita, barangkali tamatannya itu mungkin hanya aliyah, tidak S1, tidak S2, S3 pun juga tidak, apalagi profesor. Tetapi subhanallah, dalam sekali ilmunya, disiplin sekali mutalaahnya. Dan yang paling istimewa di antara mereka itu adalah selain tahu mendalam, juga tahu lebih meluas, dan yang ketiga, dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Sedangkan kalangan sarjana memang banyak sekali. Seorang ulama meninggal, belum tentu ada penggantinya kiai-kiai. Tetapi profesor yang meninggal satu, hampir setiap hari 100 profesor yang lahir di Indonesia ini. Tapi kalau kiai yang meninggal, tidak kedengaran ada penggantinya. Kiai itu tidak bisa sembarang orang menggunakannya. Sekalipun mencetak kartu nama memasang kiai, tapi kalau masyarakat tidak mengakuinya, maka itu hambar. Kiai itu adalah diudisium atau diwisuda oleh masyarakat. Masyarakat yang melantiknya menjadi kiai, bukan seseorang yang melantik dirinya menjadi kiai. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya, melantik dirinya sebagai kiai, mencetak kartu nama misalnya, pasti itu bukan kiai. Karena kiai selalu menyembunyikan dirinya sebagai kiai. Tapi masyarakat yang justru membuka, semakin tawaduk dia, semakin dikagumi orang. Tapi para sarjana yang mau menyamar sebagai kiai, semakin mempopulerkan dirinya sebagai kiai, semakin tidak respek masyarakat terhadapnya. Kenapa? Karena akhlak berbeda. Para ulama kita dulu mengatakan apa yang dia ketahui, tidak pernah sok tahu. Dan tidak berat mulutnya mengatakan saya tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu. Kalangan ulama kita atau ilmuwan sekarang ini, sesungguhnya dia tidak tahu, tapi tidak ingin dikatakan tidak tahu, sehingga dia ngarang. Dia menganggap itu hadis padahal bukan hadis, hanya takut kehilangan muka. Dia mengatakan ini pendapatnya si A, si B, padahal itu enggak. Jadi
mencantumkan nama orang yang sesungguhnya bukan dia hanya untuk menutupi kekurangannya, itu termasuk ulama as-su, ulama as-su, ulama yang paling diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali. Hati-hati di akhir zaman itu akan banyak lahir ulama-ulama yang buruk peringainya. Sekarang terjadi pergeseran elit pondok pesantren mulai digeser oleh elit kampus. Elit kampus metodologi keilmuannya beda dengan elit pondok. Elit kampus waktu belajarnya hanya siang hari. Enggak ada kampus belajar malam. Kecuali pegawai. Kuliah malam, sore. Tapi yang aslinya kampus itu belajar pagi, siang. Sedangkan kiai semakin larut, semakin asyik. Bangun malam lebih awal, semakin asyik. Mana ada kampus yang kuliah jam 2 malam, jam 3 subuh, enggak ada. Tapi dunianya para kiai, bangun jam 2, jam 3 subuh, dan di situ dia bertahanus belajar kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya itu dia agak berkah, untuk tidak menyebutnya keramat. Para kiai belum sampai membuka mulutnya, kadang-kadang orang sudah mulai respect. Dari tadinya pikirannya aktif beta, tiba-tiba begitu melihat kiainya, syekhnya, mursyidnya, langsung down menjadi alfa. Bahkan ulama-ulama di pondok yang tidak pernah atau jarang melihat kota, tongkrongin aja pondok pesantrennya, tidak pernah diajak pergi berkampanye. Dia hanya di pondoknya, dia ajak kanan kiri tidak bergeming. Baru kita menyaksikan mukanya, Bapak Ibu sekalian, terpancar cahaya misteri menembus dinding-dinding batin kita. Itu artinya message, pesan-pesan ulama itu sudah menembus relung-relung batin kita. Seringkali ada ulama dulu, Bapak Ibu sekalian, dan sekarang langka, hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu melempar senyum kepada para muridnya, para jamaahnya. Diam sejenak, entah apa yang dibaca, sambil tersenyum, maka para santrinya nangis. Melihat wajah kiainya itu seperti melihat malaikat, seperti melihat nabi, seperti melihat sosok figur yang betul-betul sangat dia segani. Karena memang al-ustadzu amamat tullab kan nabi amamas sahabah. Guru di depan murid itu bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Bagaimana respeknya seorang sahabat terhadap nabinya, sebegitu respek juga muridnya terhadap gurunya. Bagaimana cintanya seorang nabi, Nabiuna Muhammad SAW terhadap para sahabatnya, maka sebesar itu pun cintanya seorang guru terhadap para muridnya. Murid mencintai tulus gurunya, dan guru mencintai tulus muridnya. Persis seperti sahabat sangat mencintai nabinya, dan nabi pun sangat mencintai sahabatnya. Tradisi belajar para ulama diikat oleh kerinduan satu sama lain. Sedangkan sekolahan atau kampus diikat oleh kepentingan. Yang penting aku sarjana, lulus, cari kerja, kawin, bangun rumah, sesekali ketemu, oh itu mantan dosen saya.
Tidak ada satu respek sedikit pun. Sementara santri terhadap kiainya datang dari jauh-jauh khusus untuk menziarahi kiainya. Kasih amplop kecil, tanda keikhlasan. Itu bukan gratifikasi. Karena keluar dari lubuk hatinya yang sangat dalam, sedikit tapi besar artinya bagi kiai, dan itulah nanti yang akan menghidupi para kiai. Tradisi seperti ini hidup sepanjang masa di dalam tradisi pondok pesantren kita. Ulama kita sekarang ini sulit untuk kita bandingkan dengan para ulama kita dahulu kala, ketika ibu-ibu dan bapak-bapak masih muda, sekarang juga masih muda, masih kecil. Subhanallah Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu pintar, belum akses internet, perpustakaan juga belum selengkap dengan sekarang ini, tapi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya adalah Allah, gurunya adalah Rasulullah melalui mimpi, gurunya para aulia yang sudah wafat ratusan tahun sebelumnya datang memperlihatkan diri dalam bentuk mimpi mengajarinya, dan itu bukan rahasia lagi. Bagaimana enggak berkah? Karena kalau orang tulus yang mengajarinya. Inilah yang dikatakan oleh muallif di sini, an-nasu katsirun, manusia itu banyak, wal ulama'u fin nasi qalil, akan tetapi ulama di antara para manusia itu sedikit. Wal ulama'u katsirun, yang sedikit itu kan bisa kita angkat sebagai besar ya jumlahnya. Wal ulama'u katsirun, banyak ulama. Wal fuqaha'u fil ulama'i qalil, akan tetapi yang ngerti hukum, yang ngerti syariah tentang hukum-hukum agama itu hanya sedikit. Namanya ulama, namanya kiai, tapi disuguhi pertanyaan-pertanyaan mendasar, dia enggak hafal Quran lagi, dia enggak hafal hadis lagi, dia enggak tahu ilmu tentang faraid warisan, dia enggak tahu tentang rukun syarat taubat, dia enggak tahu tentang berapa nisabnya harta kekayaan, berapa zakatnya binatang. Padahal para ulama kita dulu hafal di luar kepala pembagian warisan itu, jenis-jenis zakat itu. Sekarang ini tunggu dulu saya buka bukunya dulu. Sekarang lebih enak, tunggu dulu saya buka internet melalui handphone dulu. Jadi kiainya adalah Google, kiai Yahoo. Google itu tidak bisa menggantikan posisi malaikat. Yahoo tidak bisa menggantikan posisi arifin. Karena Google, Yahoo, dan semacamnya itu memang menyuguhkan informasi, tetapi tidak atau belum tentu ada berkah di balik itu. Saya terkesan dengan seorang ulama Mesir. Ada seorang mahasiswa Indonesia bertanya tentang satu perkara terhadap seorang ulama Mesir. Dia lupa, mestinya dia jawab secara umum, tapi karena dia adalah ustadz di sana itu profesor. Tunggu dulu nak, saya carikan bukunya. Ternyata dia cari di perpustakaan besar Al-Azhar Kairo, nggak dapat bukunya. Terpaksa naik bus kira-kira 45 km dari Mesir, dari Kairo ke Tanta namanya. Itu cabangnya Al-Azhar di luar kota. Kira-kira kalau di sini tuh ya Bogor lah. Mungkin IPB yang jauh sana tuh.
Dia naik bus pulang pergi hanya untuk mencari sebuah istilah di perpustakaan yang ada di sana dan tidak ada di perpustakaan induk. Sore baru datang ngos-ngosan kiai Pak ulama tua ini nak jawabannya seperti ini. Coba. Sementara mahasiswanya dari Indonesia itu, dia bisa juga jalan pergi ke sana, mungkin lebih cepat, lincah karena masih muda usia. Tapi karena ada sebuah ketulusan dari seorang ulama, dan itulah gaya ulama yang sejati sesungguhnya. Kalau ada ulama tapi suka menolak murid, konsultasi, maka itu sesungguhnya bukan ulama, Bapak Ibu. Ulama yang sejati itu pengabdiannya terhadap muridnya. Jadi kalau ada ulama menolak muridnya berkonsultasi, patut diragukan ulama itu. Nah, wal ulama'u katsirun, ulama itu banyak. Wal fuqaha'u fil ulama'i qalil. Akan tetapi ahli fikih, ahli hukum, ahli syariah di dalam dia kalangan para ulama itu sedikit. Wal fuqaha'u katsirun wal hukama'u fil fuqaha'i qalilun. Nah, ini dia. Para ulama fikih atau para fuqaha itu banyak. Wal hukama'u fil fuqaha'i qalil. Akan tetapi ahli hikmah itu, hikmah pernah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Hikmah itu artinya suatu pengetahuan yang langsung dari Allah, genuine. Apa itu genuine? Asli, originalitasnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak bisa dapat hikmah itu kalau hati itu kotor. Tidak bisa diperoleh kalau pikiran itu bengkok. Hikmah itu hanya bisa diperoleh kalau pertama, hatinya orang itu bersih, pikirannya orang itu tidak kotor, akhlakul karimahnya teladan. Itulah yang bisa mengakses apa yang disebut dengan hikmah. Jamaknya adalah hikamun. Hikam ini artinya pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wahyu, bukan ilham untuk kita, tetapi sama-sama dari Allah. Banyak ahli fikih, banyak ulama ahli tentang hukum Islam, tetapi yang mengerti tentang hikmah, rahasia-rahasia di balik hukum-hukum itu, rahasia-rahasia di balik fenomena alam ini, rahasia-rahasia yang tersimpan, tersembunyi di balik alam nyata ini amat sangat sedikit. Inilah yang disebut dengan hukama. Jadi saya ulangi, banyak manusia tapi tidak banyak di antara manusia itu yang ulama. Banyak ulama tapi tidak banyak di antara para ulama itu fuqaha. Banyak fuqaha tapi tidak banyak di antara para fuqaha itu adalah hukama, ahli hikmah, ahli tasawuf. Apa bedanya antara fuqaha dengan hukama? Kalau fuqaha, ibu bapak, lebih mengandalkan dialektika pikirannya, terlalu hitam putih di dalam membaca Quran hadis, terlalu hukum oriented, legal formal oriented. Sedangkan hukama, dia sudah melampaui, dia sudah melewati batas-batas fikih itu sendiri, tapi sudah mulai melangkah kepada beyond the fikih. Artinya dia sudah mulai masuk apa di balik legal formal itu. Itu yang disebut dengan hukama. Dia sudah mampu memahami apa yang disebut dengan asrar syariah. Kalau fikih, fuqaha, dia hanya mampu untuk memahami apa yang disebut dengan hikmatut tasyri',
atau hikmah syariah, filosofi. Misalnya mengapa babi ini haram, itu hikmahnya ada. Mengapa anjing itu haram, ada. Mengapa zina itu haram, filosofinya tahu, itu namanya hikmah. Tetapi belum tentu orang yang tahu hikmah syariah memahami apa yang disebut dengan asrar syariah. Asrar jamak daripada sirron. Sirron artinya rahasia. Rahasia itu hanya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memahami rahasia-rahasia di balik perintah dan larangan itu hanya Allah, kecuali ada bocoran yang diberikan kepada kekasihnya yang bernama hukama. Wal ulama'u katsirun wal fuqaha'u fil ulama'i qalil. Wal fuqaha'u katsirun wal hukama'u fil fuqaha'i qalil. Para fuqaha banyak katanya ya. Tetapi yang ahli hikmah di antara para fuqaha itu sedikit. Pada umumnya ulama fikih itu hanya konsentrasi dan hanya lebih banyak tahu tentang soal-soal hukum. Tetapi sedikit sekali di antara para ahli fikih itu memahami rahasia, sirrul asrar, apalagi. Karena referensinya berbeda antara fuqaha dengan hukama. Kalau fuqaha lebih terpaku kepada teks. Kalau hukama sudah mulai menangkap apa yang dibalik teks itu sendiri. Kalau para fuqaha lebih fokus dan konsentrasi apa efek sebuah nas pada perbuatan, perkataan manusia. Tetapi para hukama dia melihat bahwa perbuatan itu bukan hanya perbuatannya anggota badan, tapi ada perbuatan yang terselip disebut perbuatannya hati, perbuatannya pikiran, dan juga perbuatannya badan itu sendiri. Bahkan para ahli hukama ini, para hukama ini lebih fokus untuk memperhatikan adab hati, adab pikiran, bukan lagi hanya fokus pada adab perbuatan tangan, lisan, mata dan seterusnya. Ya. Seperti yang pernah kita bahas kan Bapak, para fuqaha berbicara tentang wudu, bagaimana supaya semua pori-pori ini tersentuh air. Tapi para hukama bukan hanya itu yang penting perlu kita perhatikan, tetapi sesungguhnya apa sih tangan ini? Tangan ini adalah lambang sebuah kekuasaan. Maka yang perlu dibersihkan itu adalah kewenangan yang kita miliki. Dalam kan Bapak Ibu? Tangan itu bisa berarti the power, the force, kekuasaan dan kewenangan. Muka, kepala harus dibersihkan. Jadi bukan sampai batasnya di mana, batas tumbuh rambut secara jelimet di situ dibahas. Ada black shadow yang mengganjal air masuk itu batal wudu. Seorang hukama bukan di situ. Fokusnya jangan hanya sampai stop di situ. Tetapi yang perlu dibersihkan sesungguhnya adalah isi kepala itu sendiri. Kalau pikiran kita kotor, bagaimana bisa menangkap sinyal-sinyal suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu harus dibersihkan dengan air wudu. Air wudu itu sendiri nantinya itu sudah dikemas sedemikian rupa melalui niat
Makanya itu Imam Syafi'i rahimahullah, dia tidak ingin menggunakan air musta'mal. Musta'mal artinya ada percikan sisa air wudhu masuk di ember, udah nggak usah dipakai. Walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya, tetap tidak bisa dipakai. Karena secara kacamata batin melihat sisa-sisa air wudhu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Sudah terkontaminasi dari air ember itu. Hanya mata kita ini tidak mampu melihat yang rahasia, maka kita tidak melihat ada perubahan warna air ini. Seandainya Bapak Ibu menggunakan kacamata batin, tetesan-tetesan air wudhu yang meleleh di muka kita ini, di pipi ini, maka itu sesungguhnya seperti tinta pemilu yang bertengger di pipi kita di sini. Imam Syafi'i menasihatkan kepada para muridnya, biarkanlah air wudhu itu meleleh. Karena sepanjang air wudhu itu meleleh, sepanjang itu pula akan melelehkan dosa-dosa kecil yang diperbuat oleh anggota badan seperti mata. Kebiasaan kita habis berwudu disiapkan handuk ngelap. Para ulama kita tidak ingin membersihkan air wudu itu, biarin aja. Para ulama kita kalau melihat, ini ahli hukama ya, bukan ahli fikih. Para hukama kalau sujud di sini ada butiran pasir bertengger, dia biarin sampai jatuh sendiri. Kenapa? Karena itu sepanjang bertengger, sepanjang itu pula akan berdoa, dan dia akan menjadi saksi, aku sekian lama bertengger di keningnya sebagai hamba yang sujud terhadapmu ya Allah. Ini tidak masuk dalam cakupan ilmu fikih, masuknya di dalam ilmu hikmah. Banyak ulama fikih, tapi sedikit sekali ahli hikmah. Saya berharap insya Allah kita semua mewarisi ilmunya para fuqaha, ilmunya para hukama, sehingga dua-duanya kita peroleh Bapak Ibu sekalian. Nikmat itu Bapak Ibu. Lain rasanya kalau mulut fikih yang ngomong dan mulut hukama yang bicara. Coba kita lihat. Berikutnya adalah wa kalamul ulama'i ya bakil uyun. Ucapan-ucapannya para ulama memang mengharukan dan berhasil membuat mata kita menangis. Kadang-kadang kan kita mendengarkan para ulama itu jihad dan sebagainya, Allahu Akbar, membayangkan segala macam, apalagi disuruh kita bayangkan wajahnya ibu yang keriput, dibayangkan penderitaan. Ya, anak-anak pramuka di perkemahan juga nangis kalau itu yang disampaikan. Jadi nangisnya bukan ingat Allah, ingat orang tuanya. Nah, tidak salah sih, obat batin juga. Ya, tapi di sini saya ingin mengatakan wa kalamul ulama ya bakil uyun. Ucapannya para ulama itu membuat mata ini menangis. Wa kalamul hukama ya bakil qulub. Ucapan-ucapannya ahli hikmah membuat hati ini menangis. Kira-kira mana yang paling dalam Bapak Ibu? Mata menangis atau hati yang merintih menangis? Ini pelajaran malam Jumat. Ini malam Senin. Tapi memang Bu, nanti satu saat antara malam Senin dan malam Jumatan itu mirip. Sekarang kita ini mulai buku baru lagi nih satu Bu. Ini buku baru kita pakai ini karena syarah hikam yang pernah kita bahas sekian, hampir berapa ya, 3 tahun itu sudah habis. Nah kita kelanjutannya, ini buku kedua, dan buku ini sangat dalam Bapak Ibu. Jadi kelanjutan dari buku
buku yang pernah kita bahas, Syarah Hikam. Ya, jangan khawatir, ini buku Sunni, bukan buku Syiah, bukan buku sesat. Ini buku namanya Jawahirut Tasawuf. Jawahirut Tasawuf itu apa ya? Tasawuf itu sendiri sudah rahasia. Ini rahasianya rahasia. Kedalamannya tasawuf. Nah, ini yang kita bahas bukunya. Dalam sekali. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita akan bahas ini sampai berapa halamannya, 384 ya. Ditulis oleh Ibn Yahya, ya kan. Nah, terus saya akan jelaskan sedikit ini. Ya. Apa yang dimaksud kalam? Kalam itu sebetulnya bukan pembicaraan ya. Pembicaraan itu mungkin qaul ya. Kalam itu materi yang sudah disiapkan oleh suasana batin. Makanya disebutkan kalamullah. Ya. Ada juga disebut dengan aqwalullah atau aqwalun nabi, ucapan-ucapan nabi. Ada nanti kalamullah, ya. Ada Alkitab. Alkitab itu tidak semua kalamullah Alkitab. Tapi nanti persoalan lain ini. Saya tidak masuk ke situ dulu, ini malam Jumatan nanti. Apa perbedaan kalamullah dan kitabullah? Itu beda. Antara kitab dan kalam Allah beda. Lebih dalam, lebih tinggi kalamullah ketimbang Alkitab. Alkitab hanya bagian kecil daripada kalamullah. Tapi kalamullah itu lebih tinggi, lebih dalam. Nah, di sini al-kalam, yakni makna-makna batin sebuah statement, itu yang disebut al-kalam. Ya. Di sini disebutkan kalamul ulama ya bakil uyun. Statementnya para ulama itu membuat mata ini menangis. Tetapi statementnya para hukama membuat hati ini menangis, membuat jiwa ini terharu. Itu lebih membekas. Ya. Saya ingin pindah masuk dulu menjelaskan ini. Ada satu qaul di sini, Bapak Ibu. Mana dia? Maaf, ini saya belum terjemahkan semua, baru sedikit. Nah, ini satu diantaranya. Karena hukama itu artinya kalau dia bicara itu seperti kata-kata hikmah yang keluar dari mulutnya. Nah, di sini al-hikmatu jundullah. Jadi kata-kata yang sering keluar dari mulutnya para hukama, bukan para fuqaha, itu disebutkan al-hikmatu jundum min junudillah. Jundun itu tentara. Jadi hikmah itu adalah tentara di antara sekian banyak tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelembutan, kearifan sebuah statement itu lebih tajam daripada senjata. Senjata bisa mematikan orang, tapi belum tentu bisa merubah hati yang kasar. Tapi kata-kata hikmah, dia bisa merubah hati seseorang tanpa melukai orang itu. Itulah hebatnya hikmah itu. Al-hikmatu jundum min junudillahi ta'ala yuqawi biha qulubi awliyaihi. Itu memberikan penguatan di dalam jiwanya para aulia. Jadi hikmah, pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan, yang malam Jumatan biasa kita istilahkan dengan divine inspiration gitu ya. Divine inspiration itu inspirasi ilahiyah, tidak diusahakan, tiba-tiba Allah meletakkan
seperti makanan di dalam batin kita. Itu kita tinggal mengkonsumsi, kita tinggal menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan kami yang menyiapkan, tetapi Dia yang menyiapkan. Aku hanya sebagai pengantar. Ibaratnya adalah pipa ledeng gitu ya. Air itu bukan sumbernya dari pipa itu sendiri, tapi ada sebuah mata air di situ. Nah, itu yang disebut dengan hukama. Jadi al-hikmatu jundum min junudillah, hikmah itu adalah tentara di antara sekian banyak tentara Allah yang memberikan penguatan kepada kalbunya para aulia, kalbunya para hukama. Sehingga apa yang terjadi? Wa yuqalu, dan dikatakan, innal kalama idza kharaja minal qalbi, sesungguhnya sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah perkataan, idza kharaja minal qalb, apabila keluar daripada kalbu, ya, yaqa'u fil qalb, maka itu akan muncul menembus relung-relung batin. Ya. Hebatnya para hukama itu, kalau dia berbicara, itu bagaikan anak panah yang menancap di dalam kalbunya orang itu. Karena memang ada unsur sakralnya, sacred, ya, the secret of the word di situ. Jadi semua yang keluar dari mulutnya para arifin, para hukama, sudah melalui proses pencelupan gitu ya. Jadi seorang hukama itu tidak pernah mengeluarkan sebuah statement tanpa mencelupkan ke air sakral dalam batinnya. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu adalah air-air sakral. Ucapan yang keluar dari mulut seorang arifin, mulut para hukama adalah ucapan-ucapan yang langsung menusuk batin, berhari-hari tidak akan pernah hilang, mengiang-ngiang di dalam telinga dan di benak kita ucapan-ucapan itu. Bawaannya nanti itu enak sekali sholatnya, bangun sholat tahajud tanpa dipaksa, dan human relation kita sesama masyarakat itu makin bagus. Itu berkah, ibu bapak. Tapi kalau kita pendekatannya hitam putih, fuqaha, itu terlalu formal logik, akal itu tidak punya kesanggupan menembus batin. Akal hanya bisa menembus akal, tetapi produk akal tidak bisa menembus batin. Kalau produk-produk batin pencelupan tadi, itulah yang akan melahirkan warna-warna khusus yang di sini dikatakan hikmah, divine inspiration itu adalah tentara di antara sekian banyak tentara Allah, memberikan penguatan di dalam kalbu para aulia. Aulia artinya kekasih Tuhan. Wa yuqal, dan dikatakan innal kalama idza kharaja minal qalb, sesungguhnya sebuah statement, sebuah pernyataan, perkataan yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, ya kau fil qalb, itu pasti akan mendaratnya juga di hati. Seorang ibu mengucapkan sebuah statement terhadap anaknya, itu akan lebih menusuk batin ketimbang orang lain mengucapkan hal yang sama. Redaksinya bisa difotokopi, copy paste, sama-sama bacaannya, mungkin intonasinya diucapkan oleh suara-suara jernih penyanyi, tapi ini ada suara-suara parau yang diucapkan oleh mulut yang sudah mulai keriput wajahnya, tetapi itu justru menggores batin. Kenapa? Proses pencelupannya berbeda. Yang tadi nggak pernah melalui proses pencelupan, yang kedua ini melalui proses pencelupan. Itulah yang disebut dengan divine work, divine statement. Divine statement itu artinya itu bukan punya kita. Saya pernah mengatakan malam Jumatan bahwa kecerdasan tiba-tiba muncul dalam benak kita, padahal itu tidak pernah kita baca bukunya, tidak pernah dengarkan penceramahnya siapa. Tiba-tiba muncul sebuah kata di dalam batin kita, itu bukan punya kita Bapak Ibu. Itu punyanya Allah yang diturunkan
masuk ke dalam benak kita, itulah yang disebut dengan divine inspirations. Begitu keluar menjadi sebuah word, sebuah kata, maka itu biasa orang menyebutkan sebagai the word of God, kata-kata Tuhan, divine word. Divine word ini artinya kata divine, kata-kata Tuhan lah, bahasa Tuhan, kira-kira seperti itu. Wa idza kharaja minal lisani, nah ini kelanjutannya Bapak Ibu, saya ulangi. Nah perhatikan, saya ulangi sekali lagi, ini mohon dicerna ini. Innal kalama idza kharaja minal qalb, sesungguhnya setiap pembicaraan yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, yaqau fil qalbi, itu akan mendarat di dalam hati. Wa idza kharaja minal lisani lam yatajawaz al-udznaini. Ya, kalau itu nanti diucapkan ke dalam bentuk kata, ya, lam yatajawaz, tidak memerlukan lagi gendang telinga, Bapak Ibu. Contohnya begini, ini mohon maaf, tiba-tiba ada sebuah kecerdasan luar biasa muncul dalam benak kita. Mungkin itu salat tahajud, tiba-tiba kita di situ bermeditasi, kita takhanus, ya, tazakkur, tiba-tiba muncul kecerdasan batin di dalam diri kita. Nah, kita niatkan kata-kata ini akan saya sampaikan kepada sahabat saya, anak saya, keluarga saya, jamaah saya. Nah, kadang-kadang belum sampai disampaikan secara lisan terhadap murid atau jamaah itu sudah bisa merasakan tanpa melalui gendang telinga, dia sudah mampu sensor bukan saya loh Bapak ya. Sensornya seorang murid itu bisa membaca benda-benda sakral yang divine word yang ada di dalam diri sang guru. Ya. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan sesuatu, memahami sesuatu, memahami sebuah statement, tapi kita tidak menggunakan gendang telinga. Seperti orang buta, dia bisa melihat tanpa menggunakan kornea mata, dan tangkapannya itu luar biasa. Kita juga bisa seperti itu. Dalam hal ini nggak ada bedanya orang buta yang benar-benar dan kita sebagai orang yang melek. Ya. Ada orang yang tuli tidak bisa mendengarkan tapi kok bisa paham. Sesuatu yang sudah melalui proses pembatinan itu memancar seperti istilahnya itu mercusuar. Orang yang pintar membaca mercusuar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak semua hati sensitif membaca mercusuar. Mercusuar itu artinya semua kita di sini punya sensor. Sensor kita kalau cerdas, maka mampu membaca sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal itu diterjemahkan ke dalam bentuk divine word. Kata Rasulullah, kata Aisyah kan, yang paling berat diterima Allah, yang paling berat wahyu diterima Rasulullah ialah wahyu yang turun dalam bentuk bunyi lonceng, kayak kode Morse. Di pramuka kita dulu kan, itu ada kan kode Morse, itu lampu senter atau suara. Kadang-kadang wahyu turun dalam bentuk kode Morse. Nabi yang menerjemahkan ke dalam bentuk word. Nah, itu yang disebut dengan the word of God. Itu disebut dengan wahyu sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, idza kharaja minal lisani, kalau itu yang tadi itu sudah membatu di dalam batin kita, sudah nampak dalam benak kita, kita ucapkan dalam bentuk lisan, maka lam yatajawazul usunaini, maka telinga itu hanya tidak terlalu urgent di situ. Sinyal-sinyal saja sudah langsung masuk ke sini. Ya. Itu hebatnya. Kalau suara-suara batin yang keluar, maka itu akan ditangkap oleh hati yang sangat dalam. Sesungguhnya sulit untuk menemukan
materi-materi yang dikaji di masjid terbuka seperti ini dengan materi-materi seperti ini. Karena itu saya juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga diberikan kesehatan, semoga juga diberikan kekuatan batin ya, karena terus terang tidak mudah mengajar di Sunda Kelapa, apalagi di depan Bapak Ibu. Ini setengah malaikat semua, jadi subhanallah, sayalah yang seharusnya menjadi muridnya Bu Gatam di sini. Ada para senior kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mohon salat tahajudnya kami didoakan supaya kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul tersenyum menyaksikan kita semua dan seterusnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama NU, tanfidhi yang pelaksana